brother. And they will never admit us to their palaces. Oke, hello semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Setelah di episode kemarin kita telah diperlihatkan kebangkitan Thomas dari luka dan kerusakan tubuh karena kelicikan si pastur, dan Thomas yang mencoba melawan dan merencanakan kembali perlawanannya pun membuat kita bertanya, akankah berhasil? Nih episode terakhir alias penentu sih teman-teman, setelah semua perjuangan Thomas mengorbankan semua kemampuannya sampai kehilangan Grace karena kontrak ini. So, tanpa berlama-lama, inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders Season 3 episode 6. Episode 17 ini dibuka dengan scene memperlihatkan suasana bahagia sekaligus sedih yang dialami Thomas ketika Thomas berhasil meresmikan dibukanya yayasan amal yang Grace inginkan, dan sedihnya di hari bahagia itu Thomas pun tak lagi bisa merasakan kehadiran seorang Grace di sisinya. Opening of the Grace Shelby Institute for These children are now safe. Namun sesaat Thomas sedang mengenang masa-masa indahnya bersama istrinya dahulu, si pastor yang bekerja di tempat itu dan melihat Thomas sedang sendiri, ia pun langsung menghampiri Thomas untuk mengingatkan akan tugas Thomas selanjutnya yang tidak boleh dilanggar. You'll not deviate, you'll not fail. 24 hours, you'll do exactly. Dan ketika Thomas kembali ke perayaan dan mendengar aduan John yang katanya tim mereka kesulitan untuk menembus bunker si bangsawan, Thomas yang pada saat itu ingin memberi masukan pun seketika dihalang-halangi alias diganggu dengan adanya wanita yang memintai Thomas berfoto. Thank you, Mr. Shelby. Dan dengan sekali cekrekan kamera itu, Thomas pun seketika tersadar bahwa ia telah kehilangan anaknya. You see Charlie? Hi. Where's Charlie? I don't know. There. I gave him to you. Paul. Where's Charles? Dan dari Arthur dan para kawan-kawannya tak kunjung menemukan keberadaan si Charles, pun hal itu membuat Thomas makin yakin bahwa semua ini tiada lain ialah perbuatan si pastor. Dan ya, gak lama dari itu Thomas pun diberi jawaban yang tiada lain si pastor lah dibalik penculikan anaknya itu. There's someone outside, a priest. Get in the car. We have your son. Dan dengan ancamannya sekali lagi membuat mental Thomas terguncang hebat, yang khawatir akan kondisi anaknya itu pun sampai rela tunduk pada si pastor. Dan dengan permainan yang kembali dikontrol sepenuhnya oleh si pastor yang telah mengetahui Thomas telah melobi Uni Soviet untuk merekayasa ledakan kereta api itu, juga Thomas yang mencoba mengambil sendiri berliannya. Hal itu pun berhasil diketahui oleh si pastor yang membuatnya terpaksa melakukan penculikan itu katanya. Dan dengan perasaan Thomas yang pastinya 3R, riweuh, ruwed, rungkad, Thomas yang diminta untuk meledakkan kereta api itu dan memberikan semua hasil jarahannya, dan plus hanya diberi waktu semalam. Terbit fajar aja Charles anaknya akan menjadi korban kontrak ini. Ia pun hanya bisa pasrah dan segera melakukan perintah itu. We also hear that you're digging a tunnel. The tunnel is in clay. If the St. Andrew's clock, I will scatter them. It will be done. good. If you want to see your I will give you all the jewels. the bell will be tolling for you, boy. That you've stolen to your office at dawn. Dan sekembalinya Thomas bersama para keluarganya, Thomas yang kesal akan kebocoran semua rencananya itu pun sampai kehilangan kontrol dengan mengkambing hitamkan semua keluarganya. Dari Ada, Folly, John, Arthur dan para istri-istrinya. Tapi untungnya Arthur yang mengerti apa yang dirasakan adiknya itu pun membuat Thomas kembali tersadar dan langsung meminta John dan Arthur untuk segera menyiapkan ledakan kereta api itu. And you and your painter, our enemies know everything. All of a sudden back in the family, Ada. I need to know, and I need to know this second. Goings, no. Your wife, Arthur? Mine's not clear.
John, Arthur. I'm trying. People are gonna die. This is evidence. I need you to scatter it. Namun di balik itu semua, Polly yang merasa semua tuduhan Thomas itu benar, ia yang merasa pada malam itu tak sadar dan menceritakan banyak hal pada si pelukis, Polly yang merasa bersalah sekaligus kecewa dengan si pelukis karena lagi dan lagi membodohinya dengan cinta, Polly pun sampai merusak lukisannya karena ia termakan tuduhan Thomas itu. Yang padahal mah belum jelas ya teman-teman, siapakah dalang di balik kebocoran semua rencana Thomas itu. Yes. You mean to a woman like me? Lalu terlihat Thomas yang akan membereskan salah satu masalahnya itu, ia pun menepi untuk menemui Mr. Solomon. Dan di pertemuannya itu Thomas yang meminta nama-nama orang yang akan membeli telur fabrik mewah itu. Ia pun hanya dibuat marah ketika nama-nama di kertas itu kosong. Dan bangsatnya di sini bukannya Solomon bersikap kooperatif, malahan Solomon pun bersikap seolah-olah ingin memancing emosi Thomas. Dan ya, Thomas yang masih dalam keadaan belum stabil, ia pun terpancing sampai membuat pengawal Solomon menjadi korbannya. You left the name off the list, Alfie. No, you know, but You fucking know. did I? Yeah. Tapi untungnya sebelum lebih parahnya pertumpahan darah di tempat itu, Solomon pun bisa menjelaskan semua itu pada Thomas. This bastard deserves it. Fuck you don't, sorry. Spider sword, he fucking dies by it. Knowledge that his anger is at me because of some fucking peace pact. I did not know about you, boy. What's that, Alfie? The wicked way of our world that does not understand. I know. Dan di antara masih terbayangnya pertanyaan siapa dalang di balik kebocoran rencananya itu, Thomas yang tak memiliki tersangka lagi pun mencoba yakin bahwa Palmer lah di balik kebocoran rencananya. Tell him it's Palmer. Where is I want to talk to you about a missing kid. Oh, Vicky. Dan dengan waktu yang kian menipis, Thomas yang tak ingin membuang-buang waktu pun menyuruh Michael untuk segera bergabung bersama John dan Arthur. Dan singkatnya setelah mereka tahu di mana Charles disembunyikan, Arthur pun memerintahkan Michael untuk ikut dalam misi penyergapan si pastor. Nobody, so he should be alone. There you go. Who's that? Charles is being held. These are experienced men, Michael. You do what they say. Lalu di sini kita pun dilihatkan bagaimana Peaky Blinders alias geng Thomas berjibaku memegang tugas mereka satu persatu untuk melawan kekuatan si pastor. Dari tengah Thomas yang rela turun demi mempercepat pembobolan berangkas Rusia. Lalu dari sisi kiri ada Arthur dan John yang akan meledakkan kereta api. Juga di sisi kanan ada Michael dan pengawalnya yang akan menyergap tempat si pastor yang diketahui ada Charles di dalamnya. Too fast, Thomas. What do you think you're doing, boy? Please don't shoot. Please don't. Namun sayang, bukannya Michael hanya ikut untuk melihat pengawalnya beraksi, Michael yang tadi baru melakukan pembunuhan pun membuat dirinya sombong alias gede hati teman-teman. Nih gue punya dendam dan kebetulan tadi gue udah bisa bunuh orang. Jadi kalau gue bisa ngapain pakai orang? Ucap Michael persis kayak gitu. I hit him in the side of the head. So these are experienced men, Michael. Sure the kid's safe. You call Finn. But I fired the bullet. All right. I killed a man. That's the fucking order. I'll do the killing. You wait here. Yang minimal mah nih ya, harusnya Michael bawalah pengawalnya, jangan sendiri. Soalnya dia masih bau kencur. Ini mah karena keegoisan Michael itu. John dan Arthur yang tak kunjung mendengar kabar dari Michael itu pun mengira Michael gagal dan lebih memilih meledakkan kereta api itu demi menyelamatkan Charles keponakannya.
Meskipun nantinya hal itu akan membongkar jerat hukum semua keluarga Shelby. By the way, hal ini hanya diketahui Thomas seorang ya teman-teman. It's all right. Yang padahal mah teman-teman, seandainya Michael tidak egois dan sadar diri bahwa ia belum berpengalaman aja, ia yang gak banyak laga sampai butuhin waktu gelut dulu sama si Pastur je. Selamat dan berhasil semua perjuangan Thomas karena ya nggak telat teman-teman. Dan karena telat, ya diledakinlah kereta api itu untuk menyelamatkan Charles. By the way, ini persimimin sih gak ada di skrip filmnya mah. Good boy. Hello, Charlie. Lalu selesai Thomas menukarkan berliannya dengan uang. Dan kita pun dilihatkan Thomas yang membagikan uang itu pada para saudaranya. Seperti yang Thomas janjikan, uang itu nantinya buat bekal mereka move on dari dunia gangster. Dan seperti yang Mimin katakan, hanya Thomas yang mengetahui jerat hukum apa yang akan menjerat mereka. Mereka pun menerima uang itu dengan gembira dan lapang dada. That's all right. Forgive me. Apology accepted. Terkecuali ada Foley dan Lizzie, mereka yang hanya ingin kesatuan keluarga Shelby pun lebih memilih memberi ruang pada Thomas dengan mempromosikan petisi perusahaan Shelby yang jauh lebih sehat seperti yang dikatakan ada di episode 4 kemarin. You should fucking understand. Hey! This is who I am! No, Tommy. What? Because of who we fucking are, they will never admit us! We understand. I would like When we have all recovered, a more hopeful view. Future of the Shelby Company Limited. Which I, for one, would quite like to hear. as would I. As would I. Namun sesaat mereka akan berpisah, kepolisian militer yang telah ditugaskan untuk menangkap Thomas keluarga pun datang dan menangkap mereka semua terkecuali Thomas itu sendiri. Dan seperti yang Mimin katakan, hanya Thomas seorang yang mengetahui jerat apa yang ditimpa keluarganya alias hukuman gantung. Thomas yang di sini terlihat seperti seorang pengkhianat pun hanya meminta keluarganya percaya pada Thomas. See you, brother. You can go, but you won't get far after. Be off then, Tom. Cool. What the fuck? The murder of Hughes, Polly, John, I'm coming for you as well. Oh, my brother! Listen to me! They control the judges, they control the jury. They like us! In return for giving evidence, Wait a minute, what the fuck are you talking? betrayed last night, they want to bring us down. Trust me, I'm more powerful than our enemy. I have made a Dan episode 18 ditutup dengan begitu menegangkan. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 18 ini? Jika ada kritik dan saran, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Gua Rizal, mohon maaf dan terima kasih. Of course.